Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Efek mahalnya harga pakan ternak pahlawan super sampai mandi jagung di Solo. Warga Pati surati KPK minta Bupati Sudewo jadi tersangka dugaan korupsi pengadaan rel kereta api. Panitia hak angket DPRD Salatiga sebut wali kota Salatiga terbukti langgar undang-undang akan sejumlah kebijakan. Polemik di Pati belum berakhir. Kali ini warga Pati beramai-ramai menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka menuntut lembaga anti rasuah untuk menindak Sudewo dalam kasus pengadaan rel kereta api. Senin kemarin ribuan warga Pati turun ke jalan sambil membawa poster dan spanduk yang berisi tuntutan untuk menangkap Bupati Sudewo sebagai tersangka korupsi. Mereka berjalan jauh atau long march dari alun-alun Pati menuju kantor pos yang jaraknya sekitar 1 km. Titik akhir ke kantor pos bukan tanpa sebab. Mereka mengirimkan surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meminta lembaga anti rasuah itu menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus proyek jalur kereta api. Meski tak dapat memastikan jumlahnya, diperkirakan surat untuk KPK mencapai ribuan. Hari ini yang datang kan kurang ratusan orang ya, tapi banyak yang nitip soalnya karena maklum warga itu kan kekurangan dana untuk pengiriman, jadi ada yang dititipkan. Jadi satu paket itu ada beberapa surat, jadi saya tidak bisa pastikan berapa ribu yang mengirim hari ini. Indikasinya bisa sampai berapa ribu? Nah, ribuan ya, bisa sampai segitu karena untuk pemberitahuan kemarin, surat pemberitahuan pengiriman surat ini kita 3 hari, hari Senin, Selasa, Rabu dari tanggal 25, 26, 27 Agustus. Untuk berkirim surat ya? Ya, jadi meskipun hari ini belum semua yang datang misalnya, besok pun masih ada, maka tetap kita kawal karena pemberitahuan kita 3 hari. Rencananya pekan depan tepat pada 2 hingga 3 September mendatang, masa akan bertolak ke Jakarta untuk menggelar aksi di depan kantor KPK. Mereka menuntut Bupati Sudewo ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi atas proyek pengadaan jalur atau rel kereta api saat ia masih menjabat sebagai anggota dewan di Senayan. Diduga Sudewo menerima aliran komitmen fee proyek pembangunan jalur ganda kereta Solo Balapan Kadipiro. Arif Nur melaporkan dari Pati. Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil Bupati Pati Sudewo dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan kereta. Hal ini disampaikan langsung oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo di depan awak media pada Jumat pekan lalu di Gedung KPK Merah Putih Jakarta. Budi menegaskan pemanggilan Bupati Pati terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalur kereta Jawa Tengah. KPK tinggal menunggu kehadiran Sudewo dalam panggilan pertama sebagai saksi. Bupati Pati nggak hari ini? Bupati Pati. Ada pemanggilan kepada yang bersangkutan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalur kereta ya, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Kita tunggu ya, kita tunggu apakah nanti yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan itu. Wali Kota Salatiga terbukti langgar undang-undang terkait relokasi pedagang pasar pagi dan penghentian retribusi sampah. Hal itu disampaikan Panitia Hak Angket DPRD Kota Salatiga dalam sidang paripurna pada Senin kemarin. Bertempat di ruang bineka DPRD Kota Salatiga, Panitia Hak Angket menyampaikan hasil penyelidikan selama 2 bulan terakhir. Mereka menemukan bahwa kebijakan Wali Kota Salatiga, Robi Hernawan, soal relokasi pasar pagi dan penghentian sementara Perda nomor 1 tahun 2024 itu melanggar undang-undang. Pelanggaran Wali Kota Salatiga diantaranya tidak melibatkan wakil wali kota, tidak ada pelibatan
keterlibatan masyarakat dalam rencana relokasi pasar pagi dan melanggar sumpah janji kepala daerah. Sejumlah rekomendasi untuk Wali Kota Salatiga untuk menaati undang-undang yang berlaku, memperbaiki gaya kepemimpinan, dan meminta Wali Kota menerapkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 terkait retribusi sampah rumah tangga. Laporan hasil kerja ini diberikan kepada pimpinan DPRD Kota Salatiga yang nantinya akan menjadi pembahasan DPRD Kota Salatiga melalui mekanisme fraksi di DPRD Salatiga. Ditemukan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Wali Kota pada dua masalah tadi, ya, relokasi pasar pagi dan juga pemberhentian distribusi persampahan rumah tangga. Intinya itu. Dan tadi kita merekomendasikan yang pertama merekomendasikan agar digunakannya hak DPRD, yaitu hak menyatakan pendapat, dan juga kita merekomendasikan bahwa pasar pagi itu dijadikan pasar yang unik dan ikonik di Kota Salatiga sehingga tidak perlu dipindah. Nah, di proses itu kemudian nanti masing-masing fraksi diberikan pengusul untuk menyampaikan usulannya dan juga fraksi untuk memberikan pandangan fraksinya, dan Wali Kota juga diberikan kesempatan atau hak untuk menanggapi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan kepada 141 warga negara Indonesia sebagai penghargaan atas jasa sesuai ketentuan syarat khusus. Upacara penganugerahan tanda kehormatan oleh Presiden Prabowo Subianto berlangsung di Istana Negara Jakarta. Sejumlah nama dari berbagai latar belakang mendapat penghargaan langsung dari Presiden dalam upacara penganugerahan tanda kehormatan. Mereka adalah politisi, ekonom, budayawan, pejuang lingkungan, pejuang kesehatan, kesenian, olahraga, pendidikan, hingga tokoh-tokoh pengabdi di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Pemberian tanda kehormatan diberikan kepada mereka atas sumbangsi serta jasa untuk kemajuan bangsa dan negara. Menyampaikan atas nama negara dan bangsa, sekali lagi terima kasih atas jasa-jasa pengabdian saudara-saudara sekalian, dan mereka-mereka yang orang tuanya tidak hadir, ahli waris juga, atas nama negara dan bangsa, terima kasih kami Republik Indonesia atas pengabdian saudara-saudara sekalian. Semoga jasa-jasa saudara-saudara terus menjadi warisan bagi generasi penerus. Beberapa nama yang memperoleh tanda kehormatan diantaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih seperti Menko Infrastruktur AHY, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, hingga Seskap Letkol Teddy Indra Wijaya. Untuk Menkom DG Mutia Hafid, penghargaan diberikan atas jasanya melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik dan Perlindungan atau PP Tunas. Regulasi ini menjamin anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan belajar di ruang digital dengan aman, terlindung dari konten negatif, penyalahgunaan data, dan resiko eksploitasi anak. Tapi di saat yang bersamaan juga ini berarti tidak jelas untuk terus menyuarakan bagaimana melindungi anak-anak di ruang digital yang memang perlu tantangan. Jadi ada deg-degannya, ada bersyukurnya, kita bisa terus menjaga atau menyandang amanah itu dengan baik. Dalam momen spesial ini, Presiden Prabowo memberikan tanda kehormatan bintang. Di antaranya bintang sebagai tanda kehormatan tertinggi seperti Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputra Utama, Bintang Budaya Paramadharma, dan Bintang Sakti. Putu Bagus dan Lufi Taufik melaporkan dari Jakarta.